Hari ini kita masak ikan ceci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Oke. Hari ini kita mau masak ikan. Pak mertua beli ikan tadi pagi. Ini Ceci yang bantu-bantu di rumah. Min, sardin, nah, ikan sarden. Aku tunjukin kalian gimana mereka membersihkan ikan ya, gini. Mereka mutilasi. Tinggal ini bentuknya tinggal matanya doang. Mereka bersihkannya kayak gini kan. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Kepalanya masih ada, cuma dihilangkan bagian insangnya. Nah, seperti ini mereka. Nah, ini Ceci kayak gini. Oh ya, kalau pagi itu nggak ada orang ya, cuma aku sama Ceci aja karena semua orang pergi ke sekolah sama kerja. Jadi aku sendiri sama Ceci. Nam ke? Nim? Dia nggak bisa bahasa Inggris. Srija. Oke. Srija Ceci. Oke. Mana buatnya? Kita lihat gimana membersihkannya. Oh, gini. Tapi aku masih penasaran gimana cara memutilasi, tinggal ke matanya aja ini loh. Kok nggak kena? Tinggal matanya aja loh. Oh. Ini udah gede deh. Kita lihat cara membersihkan ikan ala orang sini. Tapi aku kurang tahu ya untuk yang daerah-daerah lain gimana membersihkan ikan. Oh kan, buntutnya dihilangkan. Kalau kita dimakan. Oh. Kayak bentuk apa ya jadinya? Gantungan kunci nggak sih? Gantungan kunci ikan. Oke, sambil menunggu Ceci membersihkan ikannya, nanti aku lanjut sama menggoreng ikannya. Oke. Ya, di sini tuh dapur kotor ya, dapur bersihnya itu ada di dalam. Orang sini itu membuat dapur itu ada dua. Yang satu dapur kotor yang kayak seperti ini, biasanya ada kompor juga. Tapi karena ini cuma untuk membersihkan dan pot-pot kayak gini untuk membersihkan yang besar-besar, jadi nggak ada kompornya. Kalau yang di dalam itu khusus untuk yang nggak besar-besar dan tidak ada peramisan gitu. Oh ya, aku tuh mau masak sayur bening, bayam, jagung sama apa namanya, wortel. Aku mau lihat tanaman kunciku. Ini kebunku ya, kebun kecil. Kebunnya ada yang di belakang, tapi itu udah rimbun. Kita nggak pernah ke sana kecuali yang manen kelapa. Oke, ini tanamanku. Dulu tuh aku awal kesini Januari tuh aku tanam di sini loh. Ada kunci, ada kencur sama lengkuas atau laos. Tapi gara-gara apa namanya, ada renovasi rumah, orang yang bangun rumah atau kulinya itu, nah ini lihat, ini
sebenarnya nggak ada. Jadi sisa-sisa semen ataupun batu-batu semuanya ditaruh sini. Jadi ini mati, tapi aku nggak tahu ya ini tumbuh kan ya. Ini kencur kan ya? Kencur bukan? Atau kunci. Kemarin pernah muntup, udah lengkuasku udah tumbuh. Terus ditumbuk oleh material-material bangunan, ya udah wassalamualaikum ya, mati. Terus aku tanam lagi setelah Mei kesini. Nah, aku tanam lagi tuh di sini. Aku tanam lagi lengkuas di sini sama sini. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan tumbuh. Terus aku beli serai yang masih ada akarnya. Aku tanam. Nah, ini tumbuh, mudah-mudahan tumbuhnya subur ya, amin. Tapi yang satunya sudah wassalam, nggak tahu ya kenapa. Nah, ini aku niatnya itu mau naruhnya di tempat yang agak jauhan ya kan, nggak bakal ditumpukin apa lagi sisa-sisa tanaman atau apa gitu. Ya malah mati di sini. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang penting ada yang satu ini. Terus aku tanam lagi, aku nggak tahu ini tumbuh. Nah, ini nih. Ini kencurku udah tumbuh, ya kan? Ini deretan sini ada kencur sama kunci. Ini kunci kan ya? Benar kan ini kunci? Terus ini kencur gak sih? Kencur kan? Kalau di sini kunir itu banyak banget. Apa sih bahasa Indonesia? Kunir ya, kunir. Kunir itu udah banyak banget ya, kayak berserakan juga di sini. Terus ini tuh agak unik ya menurutku. Dulu pas di Januari akhir itu kan mulai muntup-muntup musim kemarau. Yang ku bawa itu kan ada kunci sama kencur lagi. Aku taruh di sini ya. Tapi nggak tumbuh sama sekali. Lah, tiba-tiba di bulan Mei atau April aku tengok, loh kok tumbuh sendiri tanpa aku tumbuhkan. Berarti ini maksudnya kalau udah mati terus ada musim hujan, air yang banyak, berarti bisa ini ya, bisa tumbuh. Oke, aku mau mencari ini kunciku. Mana sih kunciku? Ini bukan kunci. Bentar, aku nggak tahu deh kunciku ada nggak sih. Ini apa kunciku yang nggak tumbuh ya? Oh, sayang sekali. Kayaknya nggak tumbuh. Ini semuanya kunir kan ya? Kunir, kencur. Kayaknya kunciku nggak tumbuh, nggak tau lah gimana. Ya udah nggak apa-apa, nanti ku sayur bening biasa aja. Oke. Oh, ini tanaman cabenya tumbuh. Di sini tuh orang-orang tuh nggak suka ya cabe merah. Tuh, cabenya merah satu kan kelihatan. Pokoknya hijau itu mereka makan, jadi sebelum merah itu udah digunduli sama mereka. Oh ya, kemarin ada merah. Ya Allah, ini siapa yang ngambil? Udah merah. Ya Allah, siapa yang makan? Ya Allah, siapa yang makan cabenya? Jadi mereka itu suka makan cabai hijau. Jadi cabai merah itu jarang banget di sini. Jadi kayak cabai merah di sini kayak berlian. Susah sekali carinya, ya Allah. Kayak kalau mau cari di supermarket aku biasanya cari di tempat yang apa itu namanya sudah agak lama, jadi pasti cabai hijaunya kembali menjadi merah gitu. Oke, kita tengok Ceci gimana masak ikannya. Kita mau masak, kita kasih garam, chili powder, cabai bubuk, inji. Oh, ini Malayalam inji. Cili, cabai, inji.
Salt. Ikannya. അരവെടുക്ക്. In Malayalam? ഇഞ്ചി ഉള്ളി In this? അരച്ചില്ലേ? Gak paham. Oh. മസാല. Manselai. അങ്ങോട്ട് വാ. അന്ന് ഞാൻ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു തരാം. Gak bisa bahasa Inggris, aku gak bisa Malayalam. Tadi ada ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. kunir. Nah, inji itu jahe ya. ഉള്ളി Uli bawang putih. മസാല കൊണ്ടുവാ. Oke. Kemana ya? Bentar. Ini loh, jahe. Mereka itu kalau masak pakai jahe sama apa namanya? Bawang putih. Bawang putih. Wajib kalau masak ikan. Madi? Madi? Ya. കത്തി എടുത്തു. Kati. Beginilah ya kalau nggak bisa bahasanya pakai bahasa kalbu. This one. Bawang merah. Sebenarnya yang bantu-bantu bukan Ceci ini ya. Yang awal itu sakit jatuh, jadi kakinya itu kayak kepleset dan dijahit dan sampai sekarang belum sembuh total. Jadi kita cari yang bisa bantu-bantu lagi gitu. Nih. Kita mau blender dulu. Jadi kayak dimasak dulu ya sama cabai, bubuk, kunir, bubuk sama garam. Ini aja. Ini ada pergi. Oh ya. Oh iya, biasanya bapak mertua ngasih jahe sama bawang putihnya terakhir ya, tapi di sini Ceci tambahkan lagi di sini. Jadi biar masak. Di sini pakai coconut oil ya, minyak kelapa karena dari panenan sendiri. Di sini panen kelapa itu dibuat minyak kelapa sendiri ya, jadi lebih murah menurutku daripada beli. Kalau beli di luar itu bisa 1 liter kok ya, 600 rupiah, bisa 120 per liter. Kan inilah enaknya hidup di desa, punya kebun, punya tanaman, bisa kita buat sendiri. Kita masak. Ikan sarden. ചൂടാവട്ടമ്മോ? Tapi yang nggak aku suka dari cara masak di sini, jadi bumbunya ini kan banyak ya, kayak menggumpal. Jadi minyaknya itu pasti kotor dan bumbunya itu sering kayak gosong gitu loh kalau masak. Tapi mereka nggak suka dengan minyak yang banyak kayak kita. Kalau kita kan minyaknya banyak ya kayak deep fry gitu. Mereka di sini entah keluargaku atau yang lain, tapi kalau keluargaku ini nggak suka masak dengan minyak yang banyak. Jadi kayak mengurangi minyak gitu loh. Sebenarnya aku tuh takut goreng ikan ya karena meletus.
Tapi karena minyaknya dikit jadi enggak, dan dimarinasi, jadi enggak meletus. Ini baru di sini baru dapur yang bersih. Awal-awal aku nggak suka ya dengan bumbu marinasi mereka yang cabai, kunir, sama garam, kemudian jahe sama bawang putih. Tapi lama-lama enak juga sih. Aku jadi suka sama makanannya. Namanya juga adaptasi ya, lama-lama bisa. Oke, kita tunggu teman-teman sampai kering. Oke, sambil nunggu ikannya selesai, aku mau nyiapin jagung buat sayur bening. Ini ya, ada bayam. Bayam beneran ya. Bayam jebol, kalau di rumahku tuh namanya bayam jebol. Ya, aku tuh mau cerita ya. Culture shock aku di sini terkait ibu-ibu India, khususnya di Kerala, kayaknya sama aja ya ibu-ibu di seluruh India. Culture shockku terkait kebersihan. Mereka tuh suka banget bebersih, beda sama kita ya. Kita ya bersih-bersihnya ya mungkin ya yang penting rumah rapi, nggak berantakan, ya kan? Kalau di sini itu kayak tiap hari bersih, ngepel, disapu, ya jelas ya dipel sapu. Tapi kalau ngepel tiap hari kayaknya capek banget ya kak. Melihat dari rumah-rumah mereka yang besar-besar kan, mereka itu rata-rata kan lantai 2 ya. Kalau lantai 2 kan capek ya kalau tiap hari dipel, bayangan dipel. Terus yang paling gongnya itu adalah mama mertua, ibu mertua itu pernah cerita kalau orang sini Kerala itu bersihkan rumahnya, tahu apa, tiang rumah, tiang, tahu kan tiang rumah. Kalau di rumahku itu di depan rumah itu ada beberapa tiang yang kotak-kotak itu, kotak-kotak itu dibersihkan, tahu. Aku baru emang beneran, dan ternyata aku lihat sendiri di depan mata kepalaku sendiri, di depan rumahku pagi-pagi entah anaknya entah menantunya itu bersihin, ngelapin itu tiang. Bayangkan kita kalau bersih-bersih gitu kan kayak mau lebaran ya kan, kalau mau lebaran. Di sini enggak, kayak hampir tiap hari tuh bersih, beneran bersih semua. Jadi menurutku mereka itu suka bebersih meskipun entah orang punya, entah orang tidak punya, mereka suka bebersih. നമ്മളെ അങ്ങനത്തെ ചട്ടിയുടെ വലുത് Cati. ഇങ്ങനത്തെ വലുത് Dan tidak hanya aku aja ya yang ngalami, tapi teman-temanku juga sama. Tanya, ibu mertuamu apa suka bebersih nggak? Dari pagi sampai sore selesai apa enggak itu bersih-bersihnya? Aku bilang iya. Oh ternyata emang rata-rata ibu-ibu di sini India tuh suka banget ya, karena rata-rata kan ibu rumah tangga. Ya ada yang bekerja tapi rata-rata, soalnya di sekitar sini pun juga jarang ya. Kalau ibu mertuaku kan kerja sebagai guru, jadi tetap suka bersih-bersih. Pulang pulang ngajar itu ya istirahat bentar, kemudian malamnya habis makan malam itu bersih-bersih. Dapur itu pasti bersih ya, dapur pasti bersih kalau pagi buat masak. Bentar aku tengok ikanku dulu. Ini ya, ini udah jadi ya kan, agak kosong-kosong gimana gitu kan karena bumbunya.
Oke. Belum selesai. കഴിഞ്ഞോ വറുക്കൽ കഴിഞ്ഞോ Ah, വറുക്കൽ കഴിഞ്ഞോ betul? മീന് കഴിഞ്ഞോ Ah, dan. Freezer. Iya. Aku mau melanjutkan ini. Ya. Ya cuma heran aja sih ya, tiang itu dibersihin tiap hari, bayangkan ya. Di sini aku kalau suruh kayak gitu nggak sanggup. Oke. Dan kalian udah pada tahu kan ya, kalau di India itu masak makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang sama makan malam. Kalau di Kerala, South India, nggak cuma Kerala, makanan utamanya itu nasi. Kalau sarapan pagi ya kayak roti-rotian, tapi kalau siang sama malam itu pasti nasi. Ya, nasi kayak sama kayak di Indonesia gitu. Kan ada beberapa daerah yang emang 3 kali makan kayaknya roti-rotian ya kan. Nah, makan pagi itu di sini kayak chapati, paratha, idli, dosa, pati, apam itu banyak ya. Maksudnya nggak harus kayak chapati, paratha enggak, tapi banyak pilihannya. Terus kalau makan siang itu nasi, biasanya ya daging-dagingan, ikan-ikanan, goreng. Kemudian kalau ada ikan berarti biasanya fish curry ya kan, fish curry. Nah, ikan tadi yang dimutilasi, ikan-ikannya hilang tuh. Nah, kepala ikannya itu dibuat kayak kuah fish curry. Jadi fish curry itu ada yang dimasak pakai daging, tapi di rumah ini, di rumah mertuaku, fish curry itu ikannya digoreng, kemudian kepalanya itu dimasak kuah fish curry. Aneh kan ya, aku juga nggak suka itu. Oke. Beberapa temanku itu tanya, udah bisa belum membuat chapati atau yang lain-lain? Aku bilang belum bisa. Dari Januari sampai bulan ini Agustus kan ya? Ya benar, Agustus. Aku belum bisa buat chapati. Karena apa? Karena mertuaku sama-sama sibuk, dua-duanya sibuk. Jadi kalau full time di dapur itu nggak bisa. Jadi lebih beli apa di luar yang frozen gitulah yang udah jadi. Jadi pagi-pagi aku cuma bantuin masak, tapi cuma yang tinggal jadi tinggal angetin udah gitu aja. Jadi kalau ditanya aku bisa masak chapati apa enggak, bisa, karena emang beli udah jadi tinggal manasi aja gitu. Oh ya, hari ini hari Selasa kan ya, kita kan masak apa namanya, ikan ini, ikan ya kan. Nah, berhubung Ceci yang agamanya mayoritas, kata mertuaku hari Selasa nggak makan ikan. Aku juga nggak tahu ya, ada yang tahu nggak kenapa nggak makan ikan di hari Selasa? Kalau ada, kasih tahu aku dong. Apakah semua penganut yang mayoritas di sini itu hari Selasa tidak makan ikan, atau ada yang makan ikan? Oke. Oh ya, kayaknya udah kepanjangan ya videonya. Aku mau ini apa, nerusin persiapanku buat masak sayur bening. Jadi kita lanjutkan video selanjutnya. Terima kasih untuk yang menyimak hari ini dan menonton hari ini untuk ceritaku terkait culture shock kebersihan di Kerala. Oke, terima kasih. See you for the next video. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.